Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Aulia Rahmadani dengan NIM 2414 21109, mahasiswa keperawatan 2B Universitas Depok Bukit Tinggi. Baiklah teman-teman semua, saya di sini akan melakukan penyuluhan dengan mengangkat edukasi dengan narasumber saya merupakan salah satu penghuni dari kos Pak Haji Pulai Anak Air, dan di sini saya akan mengangkat tema yaitu diare, dan saya telah memberi judul penyuluhannya berupa penyuluhan kesehatan tentang bahaya sampah dan perawatan kotor terhadap risiko diare pada kos Pak Haji Pulai Anak Air. Nah, saya melakukan edukasi ini karena saya sudah survei ke tempat atau saya sudah survei langsung ke kos Pak Haji tersebut, bahwasanya saya menemukan beberapa masalah yang tepat. Maka dari itu saya mengangkat video ini. Baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber. Di sini saya akan memberikan penyuluhan secara langsung dengan menggunakan strategi dari penyuluhan, yaitu komunikasi interpersonal. Di sini saya menggunakan laptop dan juga leaflet serta video edukasi nantinya saya akan berikan kepada penghuni kos Pak Haji tersebut. Baik kakak, sebelumnya apa kakak pernah mendengar tentang risiko diare sebelumnya? Kalau untuk resiko diare itu saya jarang dengarnya kak, cuman yang paling familiar itu Diarenya ya kak. Oke kakak. Nah kakak, di sini saya akan memberikan penyuluhan singkat saja ya sama kakak mengenai kesehatan tentang bahaya sampah, penyuluhan kesehatan tentang bahaya sampah dan perawatan kotor terhadap risiko diare di kos Pak Haji Pulai Anak Air. Sebelumnya apakah benar kakak merupakan salah satu penghuni dari kos yang telah saya sebutkan tadi? Iya benar kak. Baik, terima kasih sebelumnya kakak sudah meluangkan waktunya untuk saya memberikan penyuluhan berupa edukasi kepada kakak. Di sini saya tadi sudah menanyakan ya kak, bahwasanya kakak sudah familiar dengan kata diare tapi tidak familiar dengan kata risiko diare. Nah itu penambahannya hanya di bagian risiko ya kak. Oke, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu diare. Diare itu merupakan kondisi buang air besar atau BAB dengan tinja yang encer atau lebih cair 3 kali dalam sehari. Nah, penyakit ini dapat berlangsung kurang lebih 14 hari kalau itu kondisi akut ya, dan kondisi kronisnya itu terbilang lebih dari 14 hari dan berisiko yang menyebabkan dehidrasi berat jika tidak ditangani dengan cepat. Tentunya di sini akan mengalami dehidrasi karena kan kita kekurangan cairan ya kak. Cairan yang ada di dalam tubuh tadi keluar, itulah yang namanya diare. Tinja encer atau yang feses encer itu ya kak. Sebelumnya kakak sudah pernah mungkin kakak sudah pernah mengalami diare, penyakit diare tersebut? Sudah kak? Sudah ya kak. Oke. Nah, saya akan memberitahu kepada kakak, akan menjelaskan kepada kakak bahwasanya penyebab umum dari diare tersebut ada beberapa ya kak. Ada infeksi virus, contohnya adalah rotavirus. Kemudian ada infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella dan Shigella. Kemudian juga infeksi parasit seperti Giardia lamblia. Kemudian kakaknya mungkin keracunan makanan, itu juga bisa menyebabkan diare. Kemudian kurangnya kebersihan lingkungan dan makanan, kemudian air minum yang berkontaminasi. Nah, setelah saya melakukan tinjauan atau survei di kos yang sedang kakak tempati ini, saya mendapatkan bahwasanya salah satu penyebab umum dari diare di kos tersebut itu ada di kos yang sudah saya sebutkan tadi adalah kurangnya kebersihan lingkungan dan makanan. Saya lihat di bagian luar itu masih menumpuk peralatan-peralatan kotor, sisa dari bekas makan mungkin ya kak. Kemudian sampah yang dibersihkan tapi tidak memenuhi syarat rutin, misalnya tidak dibersihkan setiap hari, sampahnya tidak dibuang setiap hari dari tong sampah tersebut gitu. Kemudian kakak tahu nggak hubungan sampah dan peralatan kotor dengan risiko diare? Kurang tahu kak. Oke, saya akan jelaskan ya kak. Jadi sampah yang menumpuk atau tidak dikelola dengan baik itu akan menjadi tempat berkembang biaknya serangga, tikus ya. Kemudian mereka itu membawa bibit ke tempat atau peralatan kotor tadi kak. Nah kemudian lalat yang hinggap di sampah juga bisa membawa mikroorganisme penyebab dari diare. Yang kemudian lalat tersebut dari sampah akan menularkan ke makanan. Nanti makanannya kakak makan atau peralatan makanan tersebut kakak gunakan ya. Nah itu nanti akan melakukan itu nanti akan tertular ke dalam tubuh kakak. Itu penyebab dari kakak diare. Kemudian begitu juga dengan peralatan makan kakak yang tidak dicuci dengan bersih. Kakak udah nyuci nih tapi belum bersih gitu kan. Nah kemudian digunakan secara bergantian tanpa disterilisasi. Nah jadi kak, informasi untuk kakak bahwasanya peralatan makan itu harusnya disterilisasi minimal 1 kali 1 minggu. Kakak udah bersih, kakak udah bersihin kan, udah cuci peralatan makannya, tapi wajib juga disterilisasi kak, itu untuk meminimalisir terjadinya risiko diare. Kemudian misalnya nih kak, penggunaan sendok atau piring yang tidak bersih itu juga bisa menyebabkan bakteri E. coli yang menyebabkan
diare. Kemudian lingkungan kos-kosan yang sangat rentan terhadap kondisi ini karena penggunaan fasilitas bersama. Kakak di sini dapurnya bersama, Iya kak. WC-nya bersama. Iya kak. Nah itu kakak yang menjadi kondisi yang sangat rentan ya kak untuk penularan dari eh, bakteri akibat diare tadi kak. Kemudian bila tidak ada keadaan kolektif untuk menjaga kebersihan, risiko penyakit menular diare sangat tinggi. Jadi misalnya kakak sakit nih, karena kakak kan udah sakit ini tertular dari bakteri, kemudian peralatan makanan kakak dipakai juga sama orang lain karena dapurnya bersama gitu kan, itu juga bisa menyebabkan penularan diare tersebut. Kemudian contoh perilaku tidak higienis yang meningkatkan risiko diare. Gini deh aku tanya sebelumnya, kakak kalau diare itu apa sih contoh perilaku yang gak baik yang udah kakak kerjakan makanya kakak tertular diare? Kakak tahu? Tidak. Oke, mungkin contohnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya kak, menggunakan peralatan makan yang bersama gitu kan, kemudian biasanya juga bersama, kemudian membuang sampah sembarangan atau menumpuk sampah terlalu lama. Saya mau tanya ya kak ya, di sini kita menggunakan cleaning service atau memang anak kosnya sendiri yang membersihkan kos ini? Menggunakan cleaning Cleaning service. service ya kak. Nah mungkin cleaning service ini kita bisa jadwalkan waktunya kan kak, benar kan kak? Kita bisa jadwalkan waktunya beberapa kali dalam seminggu gitu kan. Kalau bisa sebenarnya mas setiap hari gitu ya kak, biar kosnya selalu bersih. Kemudian perilaku tidak higienis lainnya seperti tidak mencuci tangan setelah buang air besar atau sebelum makan. Nah misalnya kakak dari luar, terus tangan kakak ini udah megang stang motor misalnya kan, terus pas makan nggak dicuci, itu juga bisa. Kemudian menggunakan peralatan makan yang belum dicuci dengan benar, termasuk juga kemudian mengkonsumsi makanan yang dibiarkan terbuka di ruang terbuka tanpa menutup. Misalnya kakak udah selesai makan di styrofoam nih, tapi kakak nggak tutup lagi tapi tutup styrofoamnya, nah, nanti bakteri-bakteri yang bisa menular dari peralatan makan kotor yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian memasak di dapur yang kotor atau menggunakan air yang tidak bersih. Kemudian yang terakhir adalah tidak mencuci buah atau sayur sebelum dikonsumsi. Oke. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah rumah tangga yang sehat dan aman. Seperti yang saya sebutkan tadi ya kak, bahwasanya untuk membuang sampah setiap hari itu dianjurkan sekali. Kemudian untuk sterilisasi semua peralatan makan itu juga dianjurkan sekali. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih cara mengelola sampah rumah tangga yang sehat dan aman? Sebelumnya kak sudah tahu? Belum juga. Belum. Oke. Saya akan memberikan informasi ya kepada kakak ya. Pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian penting dari pencegahan diare. Nah, langkah-langkahnya ada beberapa nih kak, saya sebutkan saja ya kak. Caranya yang pertama adalah memisahkan sampah organik dan non organik atau anorganik. Nah, sampah organiknya itu kak, misalnya sisa makanan kakak tadi, nasi ya, kemudian ada sayur-sayuran ya, kemudian pokoknya semua sampah yang mudah membusuk tentunya ya, dan sebaiknya dibuang setiap hari. Kemudian sampah anorganik misalnya plastik, kaleng, pokoknya yang sudah terurai kak, itu adalah sampah anorganik. Nah kakak harus pisahkan tuh mana yang tong sampah anorganik, mana tong sampah yang anorganik gitu kan. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan tempat sampah yang tertutup. Kalau di sini aku lihat tadi tempat sampahnya terbuka gitu ya kak, nggak ada penutupnya gitu ya kak. Seharusnya digunakan tempat sampah yang tertutup ya kak, supaya nanti tidak menjadi sarang lalat atau tikus. Nanti kalau ada lalat ada tikusnya, kakak makan dekat itu, atau tong sampahnya berada di dekat kamar kakak, nah itu jadi ke bawah angin misalnya kan, itu nempel di peralatan makan, nempel di bagian tubuh, atau enggak nanti nempel di makanan kakak makan, nanti sampai di perut bakalan jadi bakteri sehingga menyebabkan diare. Selanjutnya kita buang sampah secara rutin seperti yang saya sebutkan tadi. Jangan menumpuk sampah dalam rumah atau dapur karena akan menimbulkan bau pastinya kak kan, bau ya, dan mengundang hewan pembawa penyakit. Kemudian terakhir kita bisa bersihkan tempat pembuangan sampah. Lokasi pembuangan sampah di sekitar kos perlu dibersihkan dan dikontrol secara rutin agar tidak tercemar lingkungan. Nah kalau kita buang sampah itu jangan cuma tempat sampahnya aja yang dibuang, tapi tempat sampahnya juga dikuras, dibersih. Pokoknya kalau bisa nggak ada nunda-nunda gitu kak. Kalau bisa kan tadi anorganik sama organik ya. Di sekitar tempat sampah itu juga harus dibersihkan. Kemudian untuk menjaga kebersihan peralatan makan dan peralatan makan dan dapur bersama itu ada caranya juga kak. Menurut kakak apa aja nih cara untuk menjaga kebersihan peralatan makan? Kalau itu biasanya dijauhkan dari debu-debu. Ya betul banget sekali itu.
Menggunakan tempat penutup makanan. Iya, betul sekali ya kak. Selain itu, selain yang kakak sebutkan tadi juga bisa kita melakukan cuci peralatan makan dengan air mengalir. Jangan air yang udah dipakai mandi terus dipakai lagi buat bersihin itu, gitu kan. Kemudian setelah digunakan, segera cuci piring, gelas, sendok dan alat lainnya. Gunakan sabun pencuci piring dan bilas hingga benar-benar bersih. Jangan nanti habis dipakai ditumpuk dulu, ditumpuk. Nanti kalau udah nggak ada piringnya lagi buat makan baru dicuci gitu kan. Itu tuh yang bikin bau, bener kan? Oke, selanjutnya adalah cara selanjutnya gunakan alat mandi pribadi, alat makan pribadi, maaf kak, alat makan pribadi. Kita bisa menghindari berbagi alat makan dengan orang lain, terutama di masa sakit. Nah, misalnya temen kakak sakit, dia makannya pakai piring ini terus kakak pinjam. Nanti walaupun udah dicuci, dia nggak akan bersih karena belum disterilisasi. Nanti setelah kakak pakai, itu bisa menular penyakitnya ke kakak. Selanjutnya adalah sterilisasi alat makan secara berkala seperti yang saya sebutkan tadi kak. Misalnya kalau untuk sendok kita bisa rebus dulu, garpunya juga kita bisa rebus dalam air mendidih selama beberapa menit. Itu juga bisa mematikan kuman kak. Walaupun nggak banyak, tapi kan setidaknya kita sudah meminimalisir terjadinya penularan bakteri. Kemudian jaga kebersihan dapur bersama. Tadi kakak sudah bilang kalau dapur itu dibersihkan oleh cleaning service ya kak. Itu sudah benar, tapi yang akan diperbaiki adalah penjadwalan waktunya. Kalau bisa semakin sering gitu, karena di sini anak kosnya banyak kan ya kak. Karena anak kosnya banyak, jadi otomatis sampah dari rumah tangga itu pasti akan dengan jumlah yang banyak juga. Kemudian pastikan peralatan makan disimpan tempat bersih. Betul sekali yang kakak bilang tadi, kita pakai penutup ya, penutup misalnya garpu atau sendok kan ada penutupnya gitu ya. Oke betul kakak. Dan yang terakhir nih kak, aku mau ngajak kakak buat menerapkan PHBS. Kakak tahu apa itu PHBS? Tidak kak. PHBS itu adalah singkatan dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, aku di sini mau ngajak kakak ya. Aku bukan cuma memberikan penyuluhan, tapi aku juga mau ngajak kakak buat menerapkan PHBS ini. Nah, apa saja PHBS itu? Penerapannya ada beberapa ya kak. Yang pertama mencuci tangan pakai sabun pada waktu penting seperti sebelum makan, setelah BAB, setelah membuang sampah. Kemudian kakak juga bisa mengelola limbah rumah tangga dengan baik, kemudian memastikan makanan yang dikonsumsi bersih dan dimasak sempurna, kemudian menggunakan air bersih untuk keperluan minum dan memasak, dan juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, poin dari PHBS ini pada bagian terakhir kan tadi dibilangnya di sini menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, sebenarnya kebersihan itu dimulai dari diri kita sendiri kak. Jangan dahulukan yang lain gitu kak. Diri kita dulu, seperti mandi ya, mandi, cuci tangan juga termasuk kebersihan diri. Setelah kita bersih nanti kita bisa membersihkan yang lain yang di luar daripada diri kita. Itu adalah salah satu rangkaian dari PHBS kakak. Oke kakak, mungkin segitu saja untuk penjelasan singkat saya pada kali ini. Barangkali kakak memiliki pertanyaan dari poin-poin yang telah saya sampaikan tadi, kakak bisa mengutarakan. Kita bisa diskusi singkat aja kak, karena strategi penjelasan saya adalah komunikasi interpersonal. Jadi kakak bisa sharing juga pengalamannya. Saya juga akan memberikan edukasi kepada kakak. Kita bisa tanya jawab. Oke kakak, apakah ada pertanyaan barangkali? Tidak kak, cukup kak. Cukup penjelasan saya, oke kak? Oke, karena diare ini merupakan penyakit awam yang diketahui ya kak. Jadi ya lebih kurangnya kita sudah paham mengenai diare, tapi mungkin yang belum paham itu adalah bagaimana cara menerapkannya. Kemudian banyak sekali orang-orang yang belum menerapkan kebersihan, baik itu peralatan makan ataupun bahayanya sampah yang menumpuk gitu ya kak. Oke kak, karena kakak tidak ada pertanyaan, saya cukupkan penyuluhan edukasi saya pada kali ini. Saya mohon maaf ya kak kalau ada kesalahan dalam saya memberikan penjelasan atau saya di sini juga masih belajar ya kak, tapi semoga ilmu yang bermanfaat untuk kakak dan juga untuk saya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan ya kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.